Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua kemudahan untuk mengamalkan, melaksanakan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas tentang etika ketika makan bersama orang lain atau ketika makan bersama perkumpulan. Maka hendaknya di sini beliau menuliskan atau mencatatkan bagi kita untuk melaksanakan adab-adab atau etika yang sehendaknya bagi seorang muslim untuk melaksanakan etika tersebut. Di antaranya beliau berpesan terhadap kita, wa antakhtaral mawdi'al la'iqa fil majlisi. Hendaknya bagi kita untuk memilih tempat yang layak bagi kita. Apabila kita diundang sebagai tamu yang VIP, maka hendaknya kita untuk berkumpul ketika makan bersama golongan yang telah disiapkan daripada orang-orang yang diundang sebagai tamu VIP. Apabila kita diundang sebagai tamu yang biasa, maka hendaknya bagi kita untuk berkumpul ketika makan bersama orang-orang atau tamu-tamu yang diundang sebagai undangan yang biasa. Fatajlisa fihi biadabin bi alla ta'batha bi adawatil maidah. Maka ketika kita sudah menemukan tempat duduk yang layak, tempat duduk yang pantas bagi kita, maka hendaknya bagi kita untuk melaksanakan adab-adab atau etika yang telah kita pelajari. Bi alla ta'batha bi adawatil maidah, di antaranya janganlah bagi kita untuk memainkan alat-alat makan, wala tukthirat talaffuta wal harakata, dan janganlah bagi kita untuk memperbanyak menoleh, wal harakata, janganlah bagi kita untuk memperbanyak juga daripada gerakan-gerakan, wala tudayyiqa ala man bijanibika, janganlah sampai kita mendesak orang yang berada atau orang yang duduk di samping kita, sehingga gerakan kita, pandangan kita atau gerak-gerik kita itu tidak sampai mengganggu orang yang berada di samping kita. Wa minal adabi an takhussa bisalami was-su'ali anil hali man yaqrubu minka fil majlisi. Wa dzalika li idkhali sururi alaihi wa lidaf'il wahsyati wal inqibadi minhu. Kemudian di antara adab yang selanjutnya adalah an takhussa bisalam, hendaknya bagi kita untuk mengucapkan salam, bertanya akan keadaan terhadap orang yang duduk di dekat kita, orang di sekeliling kita. Wa dzalika li idkhali sururi alaihi, karena hal tersebut untuk menimbulkan kegembiraan terhadap orang yang duduk bersama kita, orang yang duduk di samping kita. Walidaf'il wahsyati wal inqibadi minhu, supaya juga untuk menolak kesepian wal inqibadi minhu, dan kemenungan, kemurungan di hati orang yang berada di sekeliling kita. Kemudian wa minal adabi alla tajlisa muqabila babil hujratil lati lin nisa. Di antara adab yang hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakannya adalah janganlah kita duduk menghadap pintu kamarnya seorang perempuan. Ya. Jika menghadap pintu kamar dari seorang perempuan adalah bukan termasuk dalam kategori adab, maka juga bukan termasuk adab apabila kita duduk sambil melihat perkumpulan seorang perempuan. Ya. Wa alla tata'ammada an-nadhara ila asnafit ta'am wa ila wujuhil akilin. Juga di antara adab adalah janganlah menyengaja untuk memandang kepada macam-macam makanan dan kepada wajah-wajahnya orang yang sedang makan. Maka ketahuilah hal tersebut bukanlah termasuk adab.
Kemudian yang selanjutnya adalah wala tamudda yadaka ila ta'amil ba'idi anka bal ta'kulu mimma yaqrubu minka. Janganlah bagi kita untuk mengulurkan tangan kita mengambil makanan yang letaknya jauh daripada kita. Bal ta'kulu mimma yaqrubu minka, akan tetapi kata seorang muallif di sini, beliau berpesan terhadap kita, hendaknya bagi kita untuk memakan apa yang berada di hadapan kita. Seperti halnya yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau mentarbiyah, mendidik salah seorang sahabat yang pada waktu itu, ketika itu seorang sahabat tersebut masih kecil, yang mana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini beliau bersabda, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, ketika engkau hendak makan, maka ucapkanlah basmalah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, wa kul biyaminik, kemudian makanlah dengan menggunakan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang berada di sekitarmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya adab bagi seorang yang makan, terlebih bersama orang lain atau bersama suatu perkumpulan, maka hendaklah adabnya untuk memakan apa yang ada di hadapan kita, dan bukan termasuk adab apabila kita mengulurkan makanan kepada makanan yang jauh letaknya daripada kita. Illal fakihata fala ba'sa an ta'khudha minha ma tasha, kecuali di sini beliau mengatakan kecuali makanan tersebut itu berupa buah-buahan. Fala ba'sa, maka di sini tidak apa-apa an ta'khudha minha ma tasha. Tidak apa-apa bagi kita untuk mengambil sesuai apa yang kita inginkan. Wa fil hadis, dikatakan di dalam suatu hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yaduru 'alal fakihati faqila lahu fi dzalik faqala laisa huwa nau'an wahidan. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengelilingi buah-buahan, berkeliling untuk atau mencari buah-buahan yang beliau maksud, beliau inginkan. Faqila lahu fi dzalik, terus kemudian para sahabat bertanya akan keadaan Kanjeng Nabi Muhammad. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa huwa nau'an wahidan. Itu buah-buahan ini bukan hanya satu macam. Ya, maka bagi kita untuk tidak apa-apa untuk mencari atau mengambil buah-buahan meskipun itu berada jauh daripada kita. Wa kul minha habbatan habbah. Habbatan. Kemudian di sini beliau berpesan, hendaklah ketika kita makan buah-buahan, makanlah satu persatu. Wala tajma' baina habbatain. Janganlah sesekali bagi kita untuk langsung mengumpulkan dua buah sekaligus. Faqad warada nahyun an dzalik, karena adanya suatu larangan tentang hal tersebut. Illa biridha sahibika, kecuali sahibul bait, tuan rumah, ridho tentang hal tersebut. Wala tajurru ta'aman min baina yaday sahibika ila qaddamika. Dan ketahuilah, janganlah mengambil makanan yang berada di hadapan saudaramu, berada di hadapan orang lain, kemudian engkau pindah kepada tempatmu, maka ketahuilah, kata Shahibul Mu'allif di sini, itu bukanlah termasuk adab. Wala tasta'thir bi ta'amin duna ashabik. Janganlah bagi kita untuk menguasai, memonopoli salah satu makanan untuk kita makan sendiri, kemudian kita tidak membagikan, kita tidak memberikan terhadap orang yang berada di sekeliling kita. Kita mengetahui di video sebelumnya, apabila kita adalah seorang yang termasuk bagian akhir atau orang yang paling akhir berdiri atau beranjak dari tempat makan, itu adalah menunjukkan kerakusan dan keserakahan bagi kita. Maka lebih-lebih
dengan apa yang telah diucapkan oleh Shahibul Mu'allif, yaitu memindahkan makanan orang lain, memindahkan makanan yang berada di hadapan orang lain kepada ke hadapan kita, terus kemudian kita tidak membagi makanan-makanan yang telah disajikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Wa idza akalta mauzan. Kemudian di sini memberikan contoh apabila salah seorang dari kita memakan buah pisang misalkan, fala tad'a kishrahu amama ghairika, maka janganlah sesekali untuk meletakkan kulitnya di hadapan orang lain. Ihaman bi annaka lam ta'kul syai'an, sehingga itu menimbulkan sangka bahwa kita tidak memakan makanan satupun. Ya, fahadza minal kadhib, dan ini merupakan suatu kedustaan. Wala tarmi kishrahu fit tariqi kai la yazlaqa bihi ahadun. Juga janganlah bagi kita ketika makan pisang misalkan membuang kulitnya di jalan, supaya apa? Supaya tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan orang lain dengan kulit yang kita buang. Wala tuhdits sautan indal madghi, kemudian janganlah kita menimbulkan suara, mengeraskan suara ketika mengunyah. La siyama idza istahsanta syai'an minat ta'ami, lebih-lebih terhadap makanan yang kita sukai. Fa inna dzalika dalilun 'ala syarah, karena ketahuilah hal tersebut itu menunjukkan atas keserakahan. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, sehingga kita termasuk dari golongan hamba-hamba yang beradab, hamba-hamba yang beretika, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.